Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video pertemuan ke-6 ini, kita akan menampilkan data anggota, mengedit dan menghapus data anggota. Oke, seperti biasa, silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu. Kemudian aktifkan pada Apache dan MySQL. Oke, berikutnya silakan teman-teman buka browsernya atau Google Chrome-nya. Kemudian teman-teman akses aplikasinya dengan cara mengetikkan localhost/perpus. Oke, ini adalah halaman login dari aplikasi perpustakaan kita. Bagi teman-teman yang baru mengikuti seri pembuatan aplikasi perpustakaan ini, silakan tonton videonya dari awal. Oke, seperti biasa kita login menggunakan username dan password yang kita buat sebelumnya. Oke, ini adalah dashboard dari aplikasi perpustakaan kita. Sekarang kita akan menampilkan data anggota yang kemarin sudah kita input ke dalam tabel daftar data anggota di sini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka Sublime Text-nya atau text editor yang teman-teman pakai. Oke, kita klik saja semua yang ada di sini. Kemudian kita buka kembali. Yang akan kita buka adalah controller anggota. Kemudian file v_anggota.php. Oke. Di controller anggota di function index ini kita tambahkan script seperti ini. Kemudian kita tuliskan this dbget, nama tabelnya. Nama tabelnya adalah anggota. Oke, kita result dulu. Sebelumnya kita coba Varadam terlebih dahulu untuk mengecek apakah variabel ini sudah ada isinya apa tidak, seperti itu. Oke, sekarang kita refresh. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian atas ini adalah data yang berhasil diambil dari tabel anggota. Oke. Oke, langkah berikutnya kita akan melooping datanya di sini. Kita buat script PHP. Kemudian kita for each variable data as row. Variabel data ini harus sama dengan yang di sini. Kalau semisal ini bukan data, silakan ini disesuaikan atau disamakan. Oke, langkah yang berikutnya kita akan di kolom pertama ini kita akan menampilkan ID anggota. Oke, script PHP, kemudian variabel row ID anggota. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini sudah ada dua data yang sudah berhasil kita tampilkan. Oke, kita buka PHP MyAdmin kita, localhost/php MyAdmin. Oke, kita buka database kita, perpus, kemudian tabel anggota. Oke, ya, di sini datanya ada dua, AG001 dan AG002. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan nama anggota.
Silakan teman-teman kopikan aja ini sebanyak 5. Kemudian yang ini kita ganti dengan nama anggota. Kemudian yang ini kita ganti dengan gentle. Kemudian yang ini adalah alamat. Yang terakhir adalah nomor HP. Oke, sekarang kita refresh. Oke, ini datanya sudah berhasil kita tampilkan. Yang selanjutnya di kolom aksi ini kita akan menambahkan sebuah tombol edit dan tombol hapus. Oke, kita tambahkan TD. Yang di sini kita buat link href kelas btn sukses btn xs. Ini untuk edit. Nah, di bagian href ini kita isi base URL. Kemudian kita arahkan ke controller anggota, kemudian edit. Kemudian kita di sini kita sertakan ID dari data anggotanya. Jadi variabel row ID anggota. Oke, sekarang kita refresh. Oke, ini sudah. Kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri bawah, ini menampilkan ID dari data anggotanya. Oke, kemudian kita buat satu lagi untuk delete. Kita buat link satu lagi, href kelas sama dengan btn danger btn xs. Ini kita beri namanya delete atau hapus. Kemudian di bagian href ini kita arahkan juga ke controller anggota, kemudian ke function delete. Oke, kemudian kita sertakan juga, atau ini hapus. Kemudian kita sertakan juga ID anggotanya. Oke, khusus untuk delete ini kita kasihkan confirm. Jadi one click return confirm. Ini untuk memunculkan konfirmasi ya. Jadi ketika di delete itu tidak langsung mendelete datanya, tapi nanti ada pop up atau konfirmasi apakah data ini mau dihapus atau tidak, seperti itu ya. Ini pesan nanti yang akan ditampilkan, misalkan yakin mau menghapus, seperti ini. Oke, sekarang kita refresh kembali. Ya, di sini sudah ada tombol edit sama tombol delete. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di samping kiri bawah itu ketika kita pindah tombol itu diharuskan ID-nya juga berubah sesuai dengan tombol yang kita sentuh, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membuat untuk editnya. Caranya adalah kita ke controller anggota, kemudian di bawah ini kita buat function baru lagi dengan nama edit.
Oke, di sini kita tempung ID-nya. Oke, untuk langkah berikutnya kita kopikan aja dari function tembang kota. Kemudian kita ganti form ini dengan edit. Oke, di sini ke function edit, kemudian kita sertakan ID-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat function edit di dalam model anggota. Oke, kita buka model anggota terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat function baru. Kita klik function edit. Oke. Langkah berikutnya kita membuat file edit anggota di dalam folder anggota. Oke, di dalam folder anggota ini kita buat file baru dengan nama edit_anggota.php. Oke. Selanjutnya kita buka file form_anggota, kemudian ini kita copy, kita pastekan di file edit_anggota. Oke. Oke, sekarang kita klik menu edit. Ya, ini masih ada error, tenang aja, nanti kita perbaiki. Oke, kita ke rem_anggota. Di sini kita tuliskan seperti ini, this dbware. Ini nama kolom di tabel anggota ya, nama ID-nya. Jadi ID anggota, kemudian kita kopikan aja yang ini. Kemudian return this duplicate nama tabelnya, yaitu anggota. Oke. Kemudian kita row array. Selanjutnya kita ke file edit_anggota. Di bagian ID anggota ini kita tuliskan oke, kita tambahkan value PHP sama dengan variable data ID anggota. Oke, sekarang kita refresh. Oke, ini ada kesalahan. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan value juga di bagian nama anggota. Jadi PHP oke, kita refresh. Oke, sudah benar ya. Oke, berikutnya di sini
Terus kita buat seperti ini, kita tuliskan script PHP, kita melakukan pengecekan. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan jika variabel data Jekyll sama dengan, kita kopikan aja yang ini, laki-laki. Oke, maka ini kita pindahkan ke sini. Kemudian pada laki-laki ini kita tambahkan selected. Oke, seperti ini. Kemudian else jika tidak, maka kita pastikan juga di sini. Kemudian kita pindahkan selectednya ke perempuan. Oke, selanjutnya di alamat kita tambahkan script PHP variabel data alamat. Begitu juga untuk yang di nomor HP, value PHP. Oke, sekarang kita refresh di browser. Oke ya, jadi datanya sudah sesuai. Kalau saya edit yang ID anggotanya G001, maka nanti yang akan ditampilkan di form editnya adalah data yang ini. Ketika saya mengklik tombol edit yang ini, maka data yang ditampilkan di form edit adalah ini. Oke. Ketika diklik, maka datanya akan ditampilkan sesuai dengan data yang kita mau edit, seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah kita di bagian form ini, di function ini, kita arahkan ke function update. Oke. Kemudian yang di bawah kita ganti nama tombolnya dengan update. Oke. Langkah berikutnya, kita kembali ke controller anggota, kita buat function baru lagi, public function update. Nah, di sini kita buat ID anggota sama dengan this input post ID anggota. Kemudian kita buat array data ini ID anggota. Atau kita kopikan aja dari simpan ini. Oke. Nah, di sini kita ganti dengan this anggota update. Oke, kita kirimkan ID-nya, ID anggotanya. Kemudian kita kirimkan juga
datanya. Oke, ini untuk flash datanya kita ganti data berhasil di update. Oke, sekarang kita buat function baru lagi di m_anggota. Ini kita copy aja. Kemudian di file m_anggota ini kita buat function baru lagi. Oke, sini this db where id anggota, kemudian kita kopikan yang dari sini, kemudian di bawahnya this db update. Ini nama tabelnya, kemudian ini data yang mau update, kita kopikan aja dari sini. Oke, jika datanya berhasil diupdate, maka nanti akan kirimkan flash data dengan pesan data berhasil diupdate, kemudian di redirect atau diarahkan ke controller anggota. Oke, kita save, kemudian kita refresh di browser. Kita edit di bagian nama anggota, misalkan Ahmad gitu ya. Jadi kita ganti juga untuk alamatnya, misalkan Jawa Tengah. Oke, kemudian kita update. Kalau kita perhatikan di sini, ininya sudah, flash datanya sudah sesuai, data berhasil diupdate. Kemudian di nama anggota ini juga sudah ganti Ahmad, kemudian alamatnya juga sudah ganti di Jawa Tengah. Oke, kemudian kita coba edit lagi untuk data anggota yang kedua. Kita ganti misalkan namanya Fatima, kemudian jenis kita gantikan ke Abdul aja, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki, alamatnya kita ganti ke Sidoarjo misalkan, untuk nomor update-nya tetap. Oke, selanjutnya klik tombol update. Oke, data berhasil diupdate. Kalau kita perhatikan di sini untuk anggota kedua ini namanya sudah ganti, terus datanya sudah ganti. Oke, untuk update sudah berhasil. Yang terakhir kita akan melakukan hapus data anggota, dimana ketika nanti kita klik tombol hapus, di sini akan keluar konfirmasi apakah yakin mau menghapus. Jika diklik OK, maka data akan dihapus. Jika diklik tombol cancel, maka tidak jadi menghapus. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah buat tombol hapusnya di file view anggota. Di sini diarahkan ke controller anggota, kemudian ke function hapus. Oke ya. Berarti kita buat function baru lagi di controller anggota dengan nama hapus, public function hapus. Oke, kita simpan ID-nya di sini. Oke, kita buat variabel baru, variabel query, this anggota hapus. Oke, kita sertakan ID-nya di sini. Kemudian kita cek juga, kita pakai ini ya. Kita kopikan aja biar cepat. Oke,
Ini data berhasil dihapus. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat function baru lagi di m_anggota dengan nama hapus. Kita kopikan aja dari sini. Kemudian di file m_anggota ini kita buat function baru. Oke. This db_where id anggota, kemudian kita kopikan aja ini. Kemudian this db_delete, ini kita tuliskan nama tabelnya, yaitu anggota. Oke. Oke, seperti itu. Sekarang kita save dulu semua, kemudian kita refresh di browser. Kita akan menghapus data yang kedua. Oke, klik tombol hapus. Di sini ada konfirmasi. Jika kita klik cancel, maka proses penghapusan akan di cancel atau dibatalkan. Oke, jika diklik OK, maka data akan dihapus. Kemudian di sini menampilkan alert data berhasil dihapus. Oke, kalau kita cek di tabel anggota kita di database, maka datanya tinggal satu, yaitu ID AG001. Oke, sekarang kita tambahkan data baru, data anggota baru. Oke, namanya adalah misalkan Fatimah, kemudian jenis kelaminnya perempuan, alamatnya misalkan Malang, kemudian nomor HP-nya adalah misalkan 087 sekian sekian sekian. Oke, kita simpan. Oke, maka di sini data sekarang sudah ada dua, yaitu Ahmad sama Fatimah. Oke, sekian untuk video pertemuan ke-6 ini. Semoga teman-teman tidak ada error. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya usahakan jawab seperti itu. Oke, cukup sekian. Sampai berjumpa di video berikutnya.